Halo Bos. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada suaranya enggak, Pak? Santai kawan, kacamata baru kawan. Ada suaranya enggak? Ada kak. Tuhanku, kacamata tuh udah tahan ini. Pakai belangkon, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 7:05. Kita mulai jam berapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulailah Pak, bukalah dengan baca doa. Mbak Nyimas ya baca doa. Kan ada yang lanang, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak hebat sekalian. Bertemu lagi kita pada pertemuan kali ini modul 1.5 pengembangan kurikulum PJOK. Salam dan bahagia untuk kita semua yang telah hadir di ruangan Meet pada hari ini. Seperti biasa kakak, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya dibuka dengan doa. Silakan kakak-kakak yang memimpin doa pada kegiatan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, sebelum memulai aktivitas kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa sepimpin saya Islam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ahwin lana fi sakaratil maut, wa najatan minan nar, wa lafwa inal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wes, lain imam besar nih. Terima kasih Kak Mahmud telah memimpin doa di kegiatan kita pada malam hari ini. Selanjutnya, seperti biasa, kita ada kesepakatan bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal wajar. Sudah sempat dibuka kakak-kakak LMS-nya?
Udah. Alhamdulillah. Lah diguyur-guyuri kakak-kakak ya? Tugas-tugasnya? Dikit-dikit. Sebisanya baik kak, sebisanya baik. Alhamdulillah. Berguyur sebisanya baik. Ya. Mohon maaf sebelumnya kakak mengganggu malam minggunya ini udah berapa kali ya. Karena di jadwalnya memang tiap hari Sabtu ini sekali lagi kita ada pertemuan lagi Sabtu. Setelah itu hari lain selain hari Sabtu ini. Oke, selanjutnya tujuan sesi kita kali ini adalah peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian peserta mampu memahami pengembangan kurikulum Merdeka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Agenda kita sesi kali ini pertama backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga pemikiran KHD dan kurikulum Merdeka. KHD di sini adalah Ki Hajar Dewantara. Aktivitas 1, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? 1 kak, biasa copy paste baik. Oke kak, maaf. 1, oke kakak yang lain cak mana berapa kak dari 1 sampai 10 kak? Setengah kak, setengah dari 1. 0,5. Oke kak. Itu kok kak itu Ya, kamu tuh pemahaman 10 itu pemahaman. Kami belum pernah itu. Apa nanti di kelas segala macam seminar dan kurikulum mereka. Jadi kok agak kurang pak. Kurang kak ya? Oke Iya. kak. Oke yang lain cak. Berapa kak? Ini tadi kita sudah dengar ada yang 1, ada yang 0,5. Yo yang lain kakak yang lain berapa? Halo kakak-kakak. Biasa kakak-kakak guru penggerak nih yang pahamnya nih. Guru Nah mana nih yang Nah, kakak guru Bu Mus penggerak itu, nih? Bu Mus itu 9 Oh itu. iya, kakak Mus sudah lipa ya. Nah, Pak ini. Wah, 9 itu pemahamannya. 9,5 Wes, belum? Pelajar. Karena kurikulum Merdeka itu kan berpusat pada peserta didik. Nah, kami yang ndak apa inilah, yang ndak kate aponyo. Ikutlah guru penggerak berarti. agak Bergerak Ida. Kurikulum Merdeka membuat anak merdeka belajarnya sekarang. Iya, Cep. Anak susah diatur. Nah, benar, Pak. Iya. Kemerdekaannya dia pak ya. Kelewat merdeka, tekewong Kelewat tuanya juga merdeka. pak merdeka lah ya pak, tidak diurusnya lagi. Oke kakak, terima kasih sudah berbagi pendapatnya. Oke, selanjutnya apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak tuliskan di kolom chat.
Menurut kakak-kakak tujuannya apa pelajaran PJOK di sekolah itu? Jawabannya. Silakan kakak-kakak tuliskan di kolom chat apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah menurut kakak-kakak sekalian. Oke kakak-kakak, silakan
disampaikan ya. Nanti kita acak siapa yang akan menyampaikan jawabannya dengan pertanyaan apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Dan kita acak terlebih dahulu. Oke, Kak Sunarto, silakan disampaikan Kak Sunarto. Oke, ini kurang lebih menurut pendapat saya adalah tujuan pembelajaran PJOK di sekolah adalah sebagai salah satu bentuk pembelajaran yang mengembangkan pendidikan jasmani dan rohaninya supaya bisa terbentuk secara maksimal baik fisik maupun karakternya. Itu sementara waktu jawaban kami. Terima kasih Kak Sunarto. Terima kasih Kak Sunarto, luar biasa. Satu lagi, kita cek lagi ya kakak-kakak. Kak Ari Ardiansa, silakan Kak. Belum masuk Kak. Iya belum masuk Kak. Apa? Ada Kak? Belum masuk. Kak Ari? Kak Ari belum masuk. Oke, kita cek lagi. Tolong kakak-kakak yang ada kontaknya Kak Ari boleh diundang kakak-kakak, diajak ke sini kakak-kakak. Kak Mirwan Fahlepi, ada Kak Mirwan? Halo, apakah ada Kak Mirwan? Sama Kak, Jakarta juga. Samo. Oke, kita cek sekali lagi. Kak Nahar, silakan Kak Nahar. Oke. Lalu menurut saya Kak, tujuan pembelajaran PJOK di sekolah itu sebagai bentuk untuk menjaga kemampuan fisik mereka, tapi juga meningkatkan kemampuan berpikir mereka. Jadi tujuan belajar PJOK itu menjaga kemampuan fisik mereka dan meningkatkan kemampuan berpikir mereka. Itu Kak. Oke, Assalamualaikum. Satu, Adir, Andi. Oke, Kak. Ya, terima kasih Kak Nahar. Kita aplaus untuk Kak Nahar. Oke. Nah, berikut tadi kakak-kakak sudah menuliskan ya, beragam yang kakak tuliskan tadi, ada sebagai wadah dari Kak Ruli tadi, menumbuhkan minat dan bakat, kemudian Kak Andreas agar menjadikan peserta didik bertumbuh kembang dengan seimbang, Kak Kusendar mengembangkan potensi anak secara menyeluruh, baik secara fisik, mental, sosial, moral maupun emosional, Kak Mahmud media mendorong pertumbuhan fisik, Kak Nahar tadi sudah dijelaskan ya, bentuk pembelajaran untuk bukan menjaga kemampuan aktivitas fisik tapi juga meningkatkan kemampuan berpikir. Kak Yudi anak bergerak dalam bentuk karakter. Kak Sunarto tadi sudah disampaikan juga mengembangkan pendidikan jasmani dan rohaninya. Kak Nurdiansa bagian integral pendidikan yang bertujuan untuk membentuk individu yang seimbang. Oke. Menurut kurikulum Merdeka, pendidikan jasmani dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran peserta didik dalam
Satu, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan. Konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, inklusivitas, dan keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Oke. Boleh kakak chat atau klik raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Oke, silakan kakak-kakak. Boleh dituliskan, boleh disampaikan, kita bisa sama-sama mendiskusikannya. Oke kak, silakan kak, dituliskan kak. Akan kita acak lagi yang akan menyampaikan
Oke, Kak Ari, silakan Kak Ari. Ya, Pak Basir ini baru Lanjut gabung, Kak. Mak. Pertanyaannya Oke apa? Kak. Oke Kak. Ini Kak, pertanyaannya Kak. Muncul Kak, Kak Ari? Ini yang di layar ya? Iya Kak, yang di layar. Lepas dari kurikulum apapun, apa sangat Bapak tidak memahami dengan baik tujuan atau terlepas dari kurikulum merdeka ya, tujuan dari PJOK. Kalau Iya. selama acuannya tujuannya untuk bergerak. Selama di luar kurikulum merdeka ya. Jadi kalau guru-guru sekarang ini dulu itu, kalau dulu saya itu acuannya yang penting anak-anak semangat dalam berolahraga, bergerak dari awal pelajaran sampai akhir. Acuannya yaitu ya yang pasti anak itu bergerak. Oke, terima kasih Kak Ari. Ya, Pak. Sudah menyampaikan anak bergerak Kak ya. Bagaimana membuat siswa aktif ya Kak Ari ya. Oke, terima kasih Kak Ari. Kita akan lanjutkan lagi ke pertanyaan kedua. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Tadi tujuan Kak Ari adalah anak bergerak atau siswa aktif. Nah, silakan kakak-kakak sekalian, bagaimana menurut kakak-kakak dengan kurikulum merdeka ini? Apakah sudah bisa mencapai tujuan-tujuan dari kurikulum PJOK ini? Silakan kakak-kakak, boleh raise hand, boleh juga menuliskan di kolom chat. Kita akan undi kembali kakak-kakak untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Kak Andi, silakan Kak Andi.
Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepercayaannya telah memilih saya untuk mencoba menjawab. Siap, Kak. Apakah tujuan-tujuan itu bisa dicapai dalam pembelajaran pada kurikulum Merdeka pada pelajaran PJOK? Tujuan-tujuan itu bisa dicapai dalam pembelajaran PJOK dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang terfokus pada peserta didik dalam pembelajaran ini. Jadi pola gerak yang kita pakai terfokus pada peserta didik dengan menggunakan kelompok atau elaborasi dengan teman sesama temannya atau dinamika kelompok. Insya Allah tujuannya akan bisa tercapai. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Terima kasih. Terima kasih Kak Andi, luar biasa sudah menyampaikan ya dengan berbagai cara ya Kak ya, agar Ya. tujuan-tujuan itu bisa tercapai, salah satunya dengan pengelompokan ya Kak ya, Kak Andi. Ya benar-benar. Terima kasih Kak Andi. Oke, ini Kak Andreas juga sudah menuliskan ya. Kalau menurut Kak Andreas ini dengan memberikan fleksibilitas untuk guru PJK dalam merancang pembelajaran yang relevan, Kak Kusendar, guru berkreasi, dan siswa dapat aktif, Kak Yudi, dengan memahami tujuan setiap mata pelajaran, Kak Sunarto, dengan memakai ini dengan tujuan yang telah ditetapkan, mengikuti tujuan yang sudah ditetapkan. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian. Kita lanjutkan lagi. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam capaian pembelajaran dan mempersilakan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi dalam tujuan pembelajaran. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Oke kakak-kakak, silakan kakak-kakak. Boleh dituliskan kembali di kolom chat ataupun klik raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak bagaimana agar benar-benar menyasar ketujuan pembelajaran. Silakan kakak-kakak.
Oke, kakak, kita akan undi lagi, kakak. Oke, Kak Oki. Silakan Kak Oki, sampaikan Kak. Ya Kak, Silakan Kak Oki, bagaimana Kak Oki menurut pendapat Kak Oki? yaitu dengan melakukan perencanaan pembelajaran yang interaktif dengan menggunakan teknologi yang membuat pembelajaran lebih menarik. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Oki. Pembelajaran interaktif agar lebih menarik Kak ya. Oke, terima kasih Kak Oki. Ini kakak-kakak yang lain, Kak Kusendar, memberikan pemahaman, perencanaan, penerapan, implementasi, dan refleksi, penilaian dan refleksi. Oke, Kak Oki tadi interaktif dengan pematang teknologi, Kak Nurdiansa, pemahaman perencanaan, implementasi, penilaian, dan refleksi, Kak Ihsan, melakukan refleksi dan asesmen di akhir pembelajaran, Kak Andi, menggunakan metode pembelajaran tepat dengan berfokus pada peserta didik. Oke, Kak Andreas memberikan pertanyaan pemantik. Kak Sunarto asesmen pembelajaran. Kak Ari perencanaan yang jelas dan juga metode pembelajaran yang variatif. Kak Andi dengan acuan dalam membuat bahan ajar dan menggunakan metode sebagai acuan dalam mengajarkan materi. Terima kasih kakak-kakak. Kita lanjutkan lagi ke materi. Proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. 1. Mengidentifikasi capaian pembelajaran. 2. Menentukan metode penilaian. 3. Merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Pesan kunci. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Aktivitas 2, penyusunan program PJOK. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Oke, kakak-kakak, bagaimana kakak-kakak? Kita sepakat yang mana ini kakak-kakak? Yang ketiga. Yang ketiga Kak. Oke, sepakat Kak ya. Sebagai standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari. Oke, selanjutnya komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksana kurikulum merdeka. 1. Struktur kurikulum. 2. Capaian pembelajaran. 3. Pembelajaran dan asesmen. 4. Penggunaan perangkat ajar. 5. Kurikulum satuan pendidikan. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidik, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Sumber Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022. Oke, selanjutnya, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dalam satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak dan kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK?
Bagaimana kakak-kakak? Selanjutnya, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas BJOK? Selanjutnya, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Silakan kakak-kakak tuliskan di kolom chat atau boleh disampaikan.
Oke, di sini Kak Andrea sudah menuliskan, baru Kak Sunarto, Kak Andreas baru 2. Oke, ada lagi. Ini Kak Mahmud juga sudah. Oke, kakak-kakak yang lain silakan kakak-kakak, karena chat kita ini tercatat kakak-kakak. Nama kakak-kakak di chat ini tercatat di sistemnya. Nanti kalau kita masih ada waktu, nanti akan saya tampilkan ketika rekaman ini diselesaikan, maka nama-nama kakak-kakak akan tercatat di sistem chat ini, teks ini. Kita tolong kakak-kakak, kita kerjasamanya, tolong diisi kakak. Boleh juga gunakan fitur raise hand, mungkin kakak-kakak mau berbicara, dipersilakan juga.
Oke kakak-kakak, kita akan undi kembali untuk menjawab pertanyaan 1 sampai 3. Kita pertanyaan 1 dulu ya. Mungkin 2 orang pertanyaan 1, 2 orang pertanyaan 2, 2 orang untuk pertanyaan 3. Acak dulu. Acak. Kak Yudi. Ada Kak Yudi. Halo Kak Yudi. Halo, ada Kak Yudi? Ya, halo Kak, sorry. Apa-apa Kak? Apa Kak? Lanjut. Nah Kak, pertanyaan pertama ini Kak, bagaimana Kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Bisa dijingok di kolom-kolom chat Kak untuk referensi jawabannya Kak. Ini Kak. Untuk merancangnya, dalam merancang itu saya berkomando berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Terus untuk pelaksanaannya nanti di lapangan yaitu menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan di lapangan. Terus menganalisis kompetensi dasar. Kemudian menganalisis kompetensi dasar yang harus dicapai siswa dan kemudian menyusun materi pembelajaran yang relevan. Oke, sekian mungkin Kak. Terima kasih Kak Yudi. Apa kalau salah? Oke, lanjut satu lagi. Kita minta pendapatnya. Oh, Kak Yudi tadi lah sudah. Oke, kita ganti yang belum dulu. Ini siapa saja yang sudah nih? Yang sudah Kak Sunarto, Kak Ari, oke, Kak Yudi, Kak Nahar. Oke, kita acak sekali lagi. Kak Andi juga tadi sudah. Yang ibu-ibu sekarang. Oke, ibu-ibu. Nah, ini di Kak Ari. Kak Ari juga sudah. Oke, Kak Ihsan. Oke, ada Kak Ihsan. Halo. Ada. Lanjut Kak. Nomor 2 Kak. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Yo. Nomor 1 lagi jadi Kak. Sekali lagi Kak. Nomor 1 dulu Kak. Iya, 1 ya. Oke, lanjut saya Kak. merancang ini ya. Saya merancang program pembelajaran PJOK sesuai kebutuhan dari peserta didik, di mana kebutuhan itu menjurus kepada kebugaran, minat, dan bakat yang dimiliki peserta didik. Itu enggak? Itu Kak. Jawaban saya Kak. Terima kasih Kak Ihsan atas jawabannya berdasarkan minat dari Kak Ihsan tadi. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Kita acak lagi dulu. Oke, soal nomor 2 di Kak Rulianda Andika. Silakan Kak Ruli.
Halo Kak Ruli, ada Kak Ruli. Halo Kak Ruli. Ada Kak Ruli. Halo. Oke, Kak Ruli, kita ganti ke dulu. Oke, Kak Mirwan Pahlepi ada Kakak? Apakah sudah bergabung Kak Mirwan Pahlepi? Halo. Belum ada juga Kak Mirwan. Tolong kakak-kakak yang ada kontak Kak Mirwan diajak langsung masuk ke meet kita kali ini. Kita acak lagi. Kak Sunarto sudah tadi. Kak Jonathan, silakan Kak Jonathan. Halo Kak Jonathan. Halo Kak Jonathan. Halo Kak Jonathan. Oke, Kak Jonathan juga tampaknya belum gabung. Kita acak lagi. Kak Kusendar. Ada Kak Kusendar? Ya. Oke, lanjut Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemampuan yang dianggap menjadi sesuatu yang benar dari murid juga selain potensi kemampuan tentang kesehatan dan juga akan nilai yang ada. Kak Kusendar, ini suaranya agak ini tak jelas Kak. Coba diulangi lagi Kak. Sekali lagi Kak, coba Kak. Sesuatu yang benar dipelajari murid BJK. Masih Kak, masih suaranya Cak Robot Kak. Oke, tidak apa-apa. Oh, nah itu bagus Kak tadi Kak. Barusan bagus tadi. Nah, buat tadi Kak. Kakak-kakak yang lain apakah jelas suara dari Kak Kusendar kakak-kakak yang lain? Tidak. Putus.
Maaf, suaranya memang tidak jelas, denging-denging seperti itu, putus-putus. Terima kasih. Terima kasih. Tidak apa-apa Kak Kusendar. Gangguan teknis adalah hal wajar kita online ini. Tidak apa-apa Kak Kus. Tidak apa-apa Kak. Tidak apa-apa Kak. Kita coba jengok di sini Kak Kus nulis biasanya. Oke. Kak Kus ini sudah nulis di kolom chat kakak-kakak. Kak Kusendar menuliskan. Maaf Pak Kusendar, suaranya nggak jelas. Oke. Di sini Kak Kusendar menanamkan nilai-nilai kerjasama melalui permainan tim. Siswa belajar pentingnya kolaborasi dan komunikasi, disiplin, tanggung jawab di dalam kegiatan olahraga, baik dalam latihan maupun saat pertandingan. Terima kasih Kak Kusendar. Jelas. Tidak apa-apa Kak, tidak apa-apa Kak. Gangguan teknis adalah hal wajar Kak. Ya. Kita lanjutkan. Sama-sama Kak. Kita lanjutkan di pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga akan kita serahkan ke siapa nih kakak? Kita siapa yang akan menjawab nih? Saya lemparkan saja ke kakak. Bagaimana? Yo kak, siapa kak? Halo kakak-kakak sekalian. Siap. Oke, terima kasih. Kak Nurdiansa dengan kacamata hitamnya sedang berada di pantai. Mantap. Silakan Kak Nurdiansa. Pertanyaan 3 Kak ya. Oke Kak. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Jadi langkah pertama untuk melaksanakan itu semua, itu yang bisa kita lakukan yaitu menganalisis kurikulum yang ada, seperti mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, kemudian sesuaikan dengan tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua pengembangan materi pembelajaran yang bermakna, seperti kontekstualisasi, kemudian pembelajaran berbasis masalah, integrasi dengan mata pelajaran lain. Kemudian yang ketiga, pemilihan metode pembelajaran yang variatif, seperti pembelajaran aktif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya yang keempat, penilaian yang otentik, seperti penilaian yang berbasis kinerja, portofolio atau rubrik. Kemudian yang terakhir, pengembangan kompetensi guru, pelatihan berkelanjutan, berbagi pengalaman, kemudian manfaat teknologi. Sekian, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Nurdiansa sudah menjelaskan secara detail bagaimana mengintegrasikan itu semua ya Kak ya. Terima kasih Kak Nurdiansa. Sama-sama Kak. Dari rencana sampai tindakan tadi sudah disampaikan oleh Kak Nurdiansa. Selanjutnya kita akan mengetahui 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kedua, konteks masyarakat. Ketiga, waktu. Keempat, alokasi jam pelajaran. Kelima, cakupan dan tahapan. Keenam, teknologi. Di sini berbeda-beda ya. Kalau kayak di SMK kelas 12 tidak ada lagi ya kakak-kakak ya PJOK Kak ya? Tidak ada Kak.
Oke, kelas 12 tidak ada lagi mapel PJOK, berfokus di kelas 10 dan 11. Oke, selanjutnya aktivitas 3, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi KHD dalam pendidikan nasional. Menurut kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Apa kakak-kakak? Kata kunci apa kakak-kakak? Berpusat pada peserta didik. Oke, terima kasih Kak. Berpusat pada peserta didik. Apalagi Kak? Keterampilan gerak. Gerak, keterampilan gerak. Oke, apalagi Kak? Halo, kakak-kakak. Membuat metode pengajaran yang variatif agar lebih menarik dan disukai anak. Oke, menyajikan pembelajaran yang kreatif Kak ya, inovatif sehingga memancing minat peserta didik. Iya, variasi atau variatif supaya lebih menarik. Variatif Supaya anak. lebih menarik. Oke, terima kasih Kak. Oke. Tadi berbagai macam sudah kakak sampaikan. Sekarang akan kita lanjutkan lagi. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni satu, fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Selanjutnya, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Oke. Selanjutnya, pada akhir sesi kita kali ini, Bapak Ibu, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Terima kasih. Demikianlah kakak-kakak materi kita pada pertemuan kali ini. Jika ada salah yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada malam hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Silakan kakak-kakak, siapa yang akan memimpin doa pada kegiatan malam hari ini? Ari, mimpin Ri, lapo peci itu Ri. Halo kakak, siapa memimpin doa? Menutup sesi kita malam minggu kali ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi'u wa yukaffinu jidah.
Ya Rabbana lakal hamdu yang kalam bahi di jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, terima kasih telah Engkau lapangkan kami waktu hari ini sehingga kami dapat berkumpul hari ini belajar bersama untuk meningkatkan kompetensi kami. Berilah kami kelancaran sampai akhir nanti ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dan lapangkanlah kesabaran kami ya Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nahar sudah memimpin doa pada kegiatan hari ini. Oke kakak, seperti biasa kakak, kita berfoto bersama terlebih dahulu. Kemudian kalau kakak yang tidak sibuk, nanti kita coba sesi berbagi ya sebentar kakak ya, masalah tugas dan masalah lain-lain. Ya saya stop dulu untuk recordnya.